Ini saya baru pit stop di Kota Lawang. Alfamart, Indomaret belum ada yang buka. Ya, seadanya. Ketemu rekan-rekan sama Giant Owners. Ya, ini dalam perjalanan saya menuju ke Malang Selatan. Ini saya masih di tahap awal di Purwosari. Jadi 70 kilo dari rumah saya. Perjalanan begitu dingin ya. Hawanya sejuk sekali. Aduh, dan luar biasa angin melawannya. Jadi sekarang ini saya speednya hanya 12, 13, 14 di tanjakan Kebun Raya Purwodadi. Aduh, luar biasa. Harusnya saya sudah pit stop ya, karena lebih dari 50 km. Tapi sampai saat jam sekarang belum ada satupun Alfamart atau Indomaret yang buka. Ya, jadi daripada menunggu, saya nggak tahu jam berapa bukanya, karena memang hari ini hari raya. Saya teruskan perjalanan dengan catatan kaki saya sudah mulai sengkering ini, dan perjalanan masih jauh, masih sangat jauh. Ini kayaknya hanya masih seperlima perjalanan, dari total perjalanan hanya seperlimanya. Ya, semoga nanti saya sampai Lawang Hotel Niagara, di situ ada Alfamart yang buka. Nah, sementara saya nggak bisa jalan banter karena anginnya seperti ini. Tuh, seperti Anda lihat. Aduh, luar biasa anginnya, kencang sekali. Oke. Ini saya baru pit stop di Kota Lawang. Alfamart, Indomaret belum ada yang buka. Ya, seadanya. Ketemu rekan-rekan sama Giant Owners. Nah, perjalanan masih jauh, anginnya kencang ini, nggak tahu gimana ini, bikin capek. Lagi makan slime. Oke, sampai ketemu di Malang Selatan. Ini saya pit stop di kilometer 100. Saya nggak tahu ini di Malang yang bagian mana, tapi saya mengarah ke Turen ya. Ini ada Alfa Midi, saya stop sebentar, dan ini yang saya makan. Saya beli jelly 2. Saya sedikit aqua, kemudian nanti saya hanya minum Herbalife yang sudah saya sediakan, hanya itu. Kemudian nanti sebentar lagi saya akan lanjutkan perjalanan ke Turen. Harapannya dengan makanan yang di depan saya ini cukup untuk membawa saya sampai ke pit stop berikutnya di Turen, sekitar 30 kiloan kalau nggak salah. Oke. Tadi saya sempat video 2 kali, cuman ya itu akhirnya saya tidak sengaja delete ya, jadi hilang. Tapi nggak apalah, perjalanan masih jauh, jadi masih ada video-video ke depan. Ya beginilah kalau misalnya berjalan solo, semua dilakukan sendiri, video dilakukan sendiri, jadi semua dalam keadaan bingung. Tapi anyway, pengalaman yang
baik, supaya nanti berikutnya juga menjadi lebih baik. Oke. Wow, 50 km bawah Cina Sendang Biru, belok kiri Sendang Biru. Beautiful day. Setelah pit stop 100 km, 50 km lagi. Aduh, tapi saya tahu itu pasti siksaan ya. Cuaca masih, bukan cuaca sih panas, tapi hawanya sejuk sekali. Saya nggak tahu berapa derajat ini. Saya tidak pakai wahoo dan macam-macam. Saya cukup pakai padron cat eye saja, simple, tapi tidak banyak kakek macam ya. Udah simple aja. Oke. Kambang sekitar 43 kilo, Sendang Biru 51 kilo. Tapi kalau balik Kambang saya harus lurus. Saya akan menuju ke Sendang Biru dulu, bukan balik Kambang. Ya, seperti inilah kondisinya, masih sejuk. Perjalanan masih panjang, sangat panjang. Oke. Saya tahu ini. Saya habis belok kiri, kayaknya jalannya enak sekali. Oke, pabrik gula. Ya, siap. Ya, ini saya sudah keluar dari Desa Turen ya, menuju ke satu tanjakan yang sangat menakutkan, yaitu tanjakan Pletes. Aduh, dari tadi angin tidak berhenti-berhentinya. Nggak tahu ini ke arah mana ini. Sekarang ke arah pinggir saya, dari kanan ke kiri saya. Nah, ini sekarang kiri ke kanan saya. Nggak tahu, anginnya ini aneh. Tapi apapun, saya tetap harus melalui ini. Angin atau tidak ada angin, memang suhu terasa sejuk. Tapi kalau dengan angin begini, ya perjalanan terhambat. Ini agak turun, sebentar lagi akan naik itu. Di depan saya kelihatan ada bukit. Nah, itu yang akan saya naik ke atas bukit itu, kemudian turun, kemudian naik lagi bukit yang di belakangnya bukit itu, baru sampai Sendang Biru. Oke. Semoga saya masih kuat. Oke. Saya baru melalui tanjakan Pletes sepanjang 1,4 kilo yang di belakang saya. Yang sekarang agak senggang, agak landai. Saya baru memberanikan diri untuk memvideo. Kalau yang tadi di tanjakan saya nggak berani, saya takut jatuh. Ya, saya pakai 2 tangan aja udah setengah mati. Ini saya masih kecepatan 6 dan 7 untuk recovery. Masih nanjak ini. Sudah hampir sampai Sendang Biru, mungkin kira-kira 7 kilo, 8 kilo lagi. Sendang Biru itu masih ada di baliknya bukit yang di depan saya itu. Jadi saya masih harus nanjak lagi. Aduh. Sekarang total sudah 124 kilo dari rumah. Aduh, angin masih bertiup. Seperti yang Anda lihat sendiri itu, baliho sedang kena angin. Dan anginnya mendung ya. Semoga tidak hujan. Kalau dilihat mendungnya agak abu-abu, hitam kayak gini. Aduh. Ya, kita jalani saja. Ayo. So. Tanjakan masih banyak, tapi setidaknya
dikasih bonus. Jalannya sudah bagus sekali, sudah diaspal dengan bagus, baru aspalnya. Aduh, melegakan. Aduh, masih kurang 7 kilo, 6 kilo. Aduh. Oke, kita harus berhenti dulu videonya. Akhirnya sampai juga di Sendang Biru. Jam 12.59, jam 1. Ya, sebetulnya ya kalau dibilang on time, sebenarnya on time karena tadi saya keluarnya jam 5.30 dari rumah. Ya, 5 km terakhir ini yang di belakang saya tadi itu jalannya rusak luar biasa sehingga agak bahaya. Saya nggak berani tanam padahal turunan. Ini kaki saya sudah gemeng-gemeng, dan itu arah ke Guajinya, Badul Mati dan sebagainya nanti kita akan lalui. Aduh, sekarang saya sudah mulai merasa lapar. Oke, luar biasa. Capeknya kebayar, tapi untuk balik rumah saya masih masih ada 163 km lagi untuk sampai Surabaya. Luar biasa. Berarti saya bisa mencapai Surabaya kira-kira pukul 9 malam ini. 9 malam. Semoga bisa lebih cepat. Oke, halo semuanya. Ketemu lagi. Ini episode yang saya kepingin sharing mengenai long distance road biking ya. 2 hari yang lalu, tepatnya hari Jumat tanggal merah kemarin, pas hari raya Kurban, saya melakukan perjalanan long distance sepanjang 335 km ya, dari Surabaya ke Malang Selatan. Ya, rutenya yaitu Surabaya Malang, Malang ke Sendang Biru, menyisiri pesisir pantai selatan, Badul Mati, Guajina, terus balik Kambang, dan kemudian saya kembali lagi ke arah Malang dan pulang ke Surabaya ya. Jadi total 335 km dengan elevasi sekitar 2.600-an ya meter. Kali ini saya melakukan solo, jadi saya sendirian. Oke. Nah, kenapa kok saya bilang kali ini? Karena sebelumnya saya sudah melakukan bersama teman saya berdua, jadi duet dengan cycling buddy ya. Tentunya pasti lebih enak karena ada teman, dan tentunya kalau ada teman ya juga bisa lebih aman ya. Tapi kali ini nggak tahu kenapa saya kepingin melakukannya solo ya. Saya penasaran sekali merasakan sepedaan long distance itu solo. Memang kemarin itu long distance terpanjang pertama kali saya dalam sejarah saya sepedaan. Pertama kali 340. Sebelumnya saya pernah melakukan solo ride Surabaya Tuban PP, tapi hanya 260 km solo. Jadi saya berangkatnya pagi jam setengah 6 dan bisa masuk Surabaya sekitar jam 6 sore, jam setengah 6, setengah 7. Nah, kemarin itu saya berangkat jam setengah 6, saya masuk Surabaya, sampai di rumah di pintu ini sekitar jam 9.45 malam. Sebelumnya saya waktu bersama teman saya itu berdua di sekitar 3 tahun lalu kalau nggak salah, itu
sampai di Surabaya setengah 12. Jadi kali ini lebih menghemat ya, karena ya entah kenapa ya, mungkin yang waktu sama teman saya itu kan juga banyak kesasar jalannya ya, jadi kita nggak tahu, jadi banyak kesasar waktu itu. Tapi kali ini saya sudah sedikit-sedikit hafal ya, jadi saya tahu rute-rutenya. Jadi yang kedua ini familiar gitu, sudah familiar dengan rutenya, makanya saya berani melakukan sendiri. Dan akhirnya sukses, saya sampai di rumah tidak kekurangan apa-apa, tidak terjadi bocor di ban dan lain-lain, semuanya aman. Sepeda juga aman, semuanya aman dilindungi oleh Tuhan yang di atas. Oke. Nah, tentunya begini, mengenai long distance ini bukan soal Anda kuat atau tidak ya. Ya tentunya Anda harus kuat. Tapi bukan berarti kuat yang mengandalkan diri sendiri bahwa saya kuat. Saya apa? Tidak. Tapi kekuatan yang dalam artinya Anda kuat karena Anda siap. Anda kuat karena Anda rutin berlatih. Anda kuat karena Anda ada pengalaman. Jadi bukan kuat yang buta ya. Jadi bukan kekuatan yang buta, bukan semata-mata kekuatan kita, tapi semata-mata karena kita ini sudah ada persiapan ya. Jadi persiapan apa? Ya karena ini bukan pertama kali saya, walaupun pertama kali solo. Rute ini sudah pernah saya tempuh, jadi bukan pertama kalinya, ini kedua kalinya. Makanya saya berani. Ya, jadi saya sudah menghafal, paling tidak saya iling-iling, mengingat rute, oh ini jalannya ini, jangan ke sana, ke sini. Nanti kalau sudah ke sini ke sana. Saya ikuti dan ternyata berhasil. Oke, itu tips saya untuk long distance. Jadi persiapkan ya, pengalaman Anda itu loh sangat berharga ya. Jadi tidak mungkin Anda bisa melakukan 100 kilo kalau sebelumnya 50 km aja tidak pernah. Betul? Tidak mungkin Anda bisa 200 km kalau 100 km aja tidak pernah. Ya. Ya, tidak mungkin Anda bisa 300 km kalau 200 km aja Anda tidak pernah. Nah, sekarang saya sudah melakukan 300 km solo, dan tentunya nanti bekal ini akan saya bawa untuk masa depan ya, karena kedepannya saya akan nyoba rute-rute lagi, walaupun mungkin tidak solo tapi bersama teman-teman, tapi rute-rute yang sedemikian itu akan saya jadikan sebagai pengalaman untuk masa mendatang. Itu harapan saya ya, saya bisa membawa teman-teman saya untuk enjoy cycling ya tentunya enjoy cycling yang tipe seperti ini, yaitu adventure cycling touring ya, bersama road bike ya, bukan backpacking ya, bukan backpacking yang Anda di jalanan bisa berhari-hari. Tapi mungkin suatu saat saya mau nyoba itu juga, suatu saat nanti. Oke, yaitu persiapan ya. Tentunya sebelumnya saya beberapa hari yang lalu juga saya sudah mempersiapkan ya, bahkan seminggu dua minggu yang lalu saya sudah planning, saya sudah mempunyai gambaran bahwa saya akan melakukan perjalanan ini. Saya sudah mengajak beberapa teman, tapi akhirnya di waktu-waktu yang terakhir mereka batal. Nah, itu yang membuat saya akhirnya saya nggak bisa membatalkan ini, saya harus tetap jalan, karena kalau tidak ya tidak akan terlaksana ya. Jadi saya betul-betul nekat istilahnya. Dengan kemauan yang 110% ya. Kemauannya 110%, makanya terjadilah kemarin. Nah, selain dari diri saya sendiri sebagai persiapan, pengalaman,
power dan segala sebenarnya. Saya juga akan sekarang yang kedua ini saya mau bicara tentang alat-alat penunjang ya. Alat-alat penunjang saya untuk long distance ya, supaya kita ini dalam perjalanan ini alat-alat ini bisa menunjang kita untuk berjalan dengan mulus tanpa hambatan ya. Seperti yang Anda lihat ya di depan saya ini adalah Garmin Forerunner saya yang saya pakai sebagai GPS ya. Sebetulnya GPS sih bukan ya, karena kalau GPS pun saya bisa mengandalkan handphone ya. Saya menggunakan ini sebetulnya hanya untuk memonitor detak jantung saya, monitor detak jantung saya aja ya, sampai di mana berapa BPM jantung saya ketika misalnya saya lagi nanjak dan saya harus berjuang di tanjakan, itu saja. Untuk kilometer dan sebagainya saya mengandalkan justru padron saya ini ya. Ini alat yang luar biasa, harganya ekonomis, murah ya. Ini masih tersimpan dari kemarin, total 335 sampai rumah. Oke ya, udonya juga 335 ya. Ini hari ini jam 5, 13 jam saya tempuh, 13 jam 54 total kemarin ini ya. Begitu praktisnya padron ini, baterainya nggak habis-habis. Saya sudah punya ini lebih dari 1 tahun, tapi tidak pernah ganti baterai. Layarnya pun besar, sangat simple, tidak perlu elektronik macam-macam, tidak perlu wifi, tetek bengek, tidak perlu ya. Kalau saya pakai Garmin dan lain-lainnya, saya akan ribut dengan baterai yang habis dan sebagainya. Ini saya tidak perlu. Yang kedua yaitu ini lampu ya. Ini saya belinya di BMTB Bali ya, karena dia memang spesialis touring ya. Ini bukan lampu biasa ya, tapi ini lampu sangat kuat. Lumennya 250 lumen, sangat kuat sekali ya. Ini saya pasang ketika sudah menjelang maghrib ya, senja. Saya pasang ini untuk safety. Dan tentunya Anda juga harus bisa memperkirakan baterainya berapa tahan. Kali ini saya membawa power bank juga ya, 10.000 mAh. Jadi cukup untuk mengercharge handphone. Ini itu saya rasa cukup. Nah, ini pompa saya, pompa mini selalu saya bawa. Dan yang terpenting sebetulnya, yang kemarin itu saya merasa, aku bersyukur aku punya ini spion, kaca spion. Ya, ini kaca spion. Sangat membantu untuk saya tahu apa yang di belakang saya ya. Itu. Ya itu saja peralatan-peralatan yang saya bawa sebetulnya. Saya nggak ada peralatan yang istimewa lagi. Dan ini adalah G-Action Cam. Ya sebetulnya agak merepotkan juga ya waktu saya jalan-jalan sambil moto-moto, dan saya selalu satu tangan begitu. Kenapa? Kalau saya tancepin di handlebar, kamera ini sering jatuh begitu loh, karena kurang kokoh. Walaupun saya sudah punya Joby ya, tapi masih aja nggak tahu, atau mungkin saya harus beli yang tipe lain ya. Kok di Joby tapi yang tipe lain, akan saya coba nantinya. Dan saya juga membawa ini top tube bag ya. Saya bisa masukkan semuanya di dalam. Bekal saya juga kemarin saya bawa 6 sachet Herbalife ya, saya masukkan semua di dalam. Power bank, stripe,
Saya bawa sekitar 10 biji strive. Saya masukkan semua di dalam. Masukkan di. Oke. Itu soal peralatan penunjang yang saya bawa. Itu saja. Dan sepeda saya masih tetap ini Giant TCR Advance Pro dengan wheelset Reynolds AR 41X dan group set 105. Kemarin saya sempat agak khawatir karena begitu keluar dari rumah RD-nya agak bunyi ya, bunyi tik 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 gitu, tik 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 ya. Saya tidak sempat ngecas dan saya biarkan berbunyi begitu dari Surabaya sampai Malang sampai kembali rumah. Syukur tidak apa-apa. Dan oper-operannya kalau misalnya Anda melewati Malang Selatan itu kan sudah rolling begini ya. Jadi gear depan, gear belakang, chain besar, chain kecil, kembali ke besar, kecil-kecil itu shift-shiftnya. Saya takut aja kalau RD-nya gagal atau gimana. Ternyata 105 hebat ya, agak kasar tapi tetap bisa diandalkan, sangat reliable. Oke. Ada satu hal lagi ya yang saya sangat bersemangat untuk menyampaikan, yaitu 10 hari terakhir ini sebelum saya melakukan perjalanan. Jadi 10 hari yang lalu saya merubah pola makan saya ya. Jadi nutrisinya semua ini saya rubah menjadi full karbohidrat ya. Apa? Betul, full karbohidrat. Artinya saya tidak makan protein. Nah, karena persepsi manusia tentang protein itu pasti menuju ke arah ke hewani ya. Menuju ke daging-dagingan dan macam-macam ya. Tapi sebetulnya kalau dipelajari sih tumbuh-tumbuhan ya banyak proteinnya, malah hewan mendapatkan protein dari tumbuh-tumbuhan ya. Jadi setelah ya saya mungkin mendapat itu inspirasi sedikit itu dari ada film dokumenter yang judulnya Game Changer ya dari Netflix yang membuat saya penasaran. Oke deh, kalau memang begitulah cara mereka mendapatkan nutrisi untuk membuat badan menjadi lebih kuat, saya akan coba. Dan ternyata 10 hari yang lalu langsung secara drastis saya tidak makan daging sama sekali. Daging ayam, daging ikan, daging sapi dan macam-macam saya tidak makan. Saya komplit makan sayuran dan buah-buahan saja. Gitu. Ya, ini ada makanan yang sudah disiapkan oleh istri saya tercinta. Pisang. Kemarin saya beli, nggak usah beli mahal-mahal, saya belinya di pinggir jalan yang hanya 15.000 per kilo. Protolan, ya. Tapi hebat. Ini papaya, makanan luar biasa yang membantu pencernaan. Terus ini yang sudah dimasakkan istri saya tadi, brokoli, wortel dan kentang, sederhana sekali. Ini juga nasi goreng dengan ya bawang goreng ya. Ini piring saya. Ya, begitulah. Hampir setiap hari saya makan ini, tentunya divariasi-variasi ya, dengan sayur-sayuran lain dan buah-buahan lain. Oke. Ya. Dan saya karena penasaran apakah saya dengan diet yang semacam ini bisa bertahan untuk endurance ya, 335 km plus 2.600 meter elevasi.
Dan waktu kemarin hari Jumat saya pun juga makannya semua sayur semua. Sayur, buah, sayur, buah. Sayur dan buah. Ya, ketika saya break hari siang pun saya makannya hanya pecel. Saya stop di warung mencari, kebetulan di situ hanya ada pecel ya. Oke, saya makan tauge, tahu, tempe, kacang sama nasi. Malamnya pun ketika saya makan, saya sampai di Lawang, saya hanya pesen nasi sop yang dalamnya itu isinya ya kentang, wortel, ya itu, yes, pokoknya tahu ya, itu nasi. Ini saya tidak merasakan sedikit pun melemah atau sebagainya ya. Jadi ini yang saya ingin sharekan. Terus kalau ditanya apakah diet yang seperti itu benar-benar bisa membantu, saya masih tidak bisa memberi konklusi ya. Saya masih belum berani mengatakan iya dan tidak, karena ini saya masih dalam tahap-tahap sangat awal ya. Apakah makanan seperti itu sangat membantu kita makin kuat? Ya itu tadi, itu makin kuat, itu tanda kutip makin kuatnya itu yang banyak disalahgunakan oleh orang-orang ya. Jadi beranggapan bahwa mereka bisa lebih cepat, lebih anu dan sebagainya. Dia minta lebih gini, kemudian dia merubah begini ya itu. Saya tidak merubah dengan saya tidak mengharapkan banyak dari situ, tapi saya hanya bereksperimen dan hasilnya ya seperti ini. Sampai detik ini, sore ini pun saya belum makan daging sedikit pun, hanya sayur-sayuran dan buah-buahan. Nah, itu saja pengalaman saya dari 335 km 2 hari yang lalu. Ya, saya mendapat banyak pengalaman. Saya juga mendapat banyak inspirasi untuk sepedaan saya berikutnya. Ya, semoga saja saya juga tidak bertambah lemah tapi bertambah kuat ya. Untuk melakukan perjalanan-perjalanan baru yang lainnya. Oke, begitu saja sharing saya di video kali ini. Terima kasih. Eksotik banget ini bridge. Goa Cina. Eksotik banget. Oke. Paling enggak kita sekarang foto-foto. Apanya yang difoto ini? Ya paling enggak untuk kenang-kenangan. Paling enggak untuk kenang-kenangan. Oke. Sebentar, saya akan ambil kamera. Amazing view of the beach. Amazing. Very amazing. Amazing view of the beach. Amazing view. Ini jeleknya kalau kita sendirian, nggak ada yang bantu. Ya, kita syuting seadanya aja. Anyway, ya, kenang-kenangan indah yang bisa dibawa pulang. Wow. Pantainya amazing. Sayang kita nggak bisa masuk ya. Misalnya masuk mungkin harus bayar, tapi ya buat saya ya mungkin lain kali aja kalau memang sepedaan dan foto-foto, tapi ini enggak. Jadi kita harus cepat-cepat pulang sampai Malang sebelum gelap. Oke. Aduh, ada jembatan bagus yang nggak saya ke video, soalnya itu turunan jurang. Jadi saya ini dia
Boodle Beach. Oke, tanjakan lagi. Ini saya harus shift gear dan macam-macam, berat. Aduh, tanjakan. Fantastic. 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 Ya. Sudah balik Kambang. Aduh. Selesai sudah. Sampai balik Kambang. Aduh. Ini yang menyakitkan adalah pulang itu, yang belok kanan itu. Kita langsung disambut dengan tanjakan menyakitkan. Aduh, saya perlu berhenti untuk foto-foto dulu ini. Oke. Aduh. Balik Kambang. Luar biasa, 185 kilo. 185 kilo. Sekarang jam berapa ini ya? Apa yang saya berkata? Saya tidak bisa berkata apa-apa selain karena memang capeknya luar biasa. Oke. Baterai kembali full. Ini menuju ke Gondang Legi. Waktu sudah jam 4 mau ke jam 5, jam 4.05. Jadi sempat break dulu di Alfamart untuk minum dan isi bidon. Hari ini sudah mulai sore. Sebentar lagi saya akan pasang lampu. Ya, tapi senang. Baterainya action cam saya sudah oke. Ya, mungkin bisa menemani sampai pulang nanti, sampai Surabaya nanti malam. Oke, saya harap 1 jam lagi bisa masuk Malang Kota. Setelah itu, setelah di Malang Kota mungkin cari makan malam. Oke. Masuk Kota Malang, 233 km. Saya masih ada 100 km lagi menuju rumah saya. Aduh. Oh. Beautiful day, beautiful sunset. Baiknya saya pasang dulu ini ya. Soalnya waktu juga menunjukkan jam hampir jam 6. Jadi sebaiknya namanya saya nyalakan lampu supaya yang depan itu juga tahu kalau kita bersepeda. Bahkan yang belakang. Ini kita masih di Gadang, jadi tidak tahu berapa kilometer lagi masuk Kota Malang. Anyway, pukul 9.30 malam, saya sudah mencapai perumahan saya. Sebentar lagi saya sudah sampai rumah. Total 334 km, 335 lah. Elevasi berapa saya belum tahu karena ini yang di Garmin Watch belum saya upload, jadi belum tahu. Yang saya bisa katakan ini patron luar biasa, sangat berjasa. Lampu depan saya juga sangat berjasa juga. Ini kaca spion saya.
kasihan saya ini sangat jaga sekali ya. Beberapa kali saya terhindar, saya bisa lihat apa yang ada di belakang. Ya 300 meter 300 meter lagi saya sudah sampai rumah saya. Segalanya berjalan dengan baik, lancar, nutrisi saya tidak kekurangan, walaupun sebenarnya 7 hari ini saya memang lagi menjalankan diet tanpa daging ya, alias makan sayur-sayuran saja. Nyatanya ketika saya berjalan hari ini 335 km, saya juga tidak kekurangan apa-apa ya. Saya tidak makan daging, saya kepingin nyoba diet nabati saja, bukan hewani. Jadi saya makan sayur, wortel, kentang, tempe, buah-buahan, kates, pisang, dan lain-lain. Oke, itu rumah saya. Oke, selamat malam.